Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bisnisnya Kang Fajar. Ya, teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau membahas kembali tentang pengusaha dan pedagang. Kenapa saya tetap konsisten dan tetap memilih menjadi seorang pengusaha meskipun katakanlah penghasilan saya itu kalah dengan seorang pedagang. Saya sudah mengatakan berkali-kali kepada kalian semuanya bahwa saya tetap memilih menjadi seorang pengusaha, meskipun itu pengusaha yang kecil, dengan penghasilan yang kecil, dengan pemasukan setiap harinya yang kecil, daripada saya memilih menjadi seorang pedagang yang setiap harinya bisa menabung banyak, setiap bulannya bisa untung banyak, bisa beli sepeda motor. Kenapa saya tetap memilih menjadi seorang pengusaha? Karena yang saya utamakan adalah teman-teman, yaitu hidup yang aman, nyaman, dan tidak tertekan. Saya sudah mengulasnya, saya sudah membahasnya berkali-kali di video saya yang sebelumnya, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah memahami apa yang saya maksud. Di sini saya akan menegaskan lagi, menekankan kembali bahwa menjadi seorang pengusaha itu bagiku hal yang bagaimana ya, kita hidup bisa terasa tidak akan tertekan. Karena kenapa? Kita tidak bekerja, teman-teman. Jadi seorang pengusaha, meskipun itu produknya adalah katakanlah dia hanya jualan roti ataupun hanya jualan jajan-jajan anak-anak, tetapi kalau dia tidak bekerja sama sekali, uangnya akan mengalir terus-menerus. Jadi itu bedanya, dan itu alasannya kenapa saya memilih menjadi seorang pengusaha, teman-teman. Kalau seorang pedagang, kalau misalkan ada pedagang seperti ya penjual mie goreng, atau juga seperti jasa tukang cukur rambut, dia memang untungnya banyak sekali per setiap harinya, tetapi dia tidak akan bisa bekerja lagi, tidak akan mendapatkan uang jika dia sedang sakit atau sedang bepergian ke luar kota. Karena pedagang mie goreng ataupun tukang cukur rambut tidak akan bisa menggantikan, maksudnya tidak ada orang yang bisa menggantikan jasanya. Karena nanti kalau orang menggantikan jasanya atau menggantikan pekerjaan dia, takutnya nanti hasilnya ataupun rasanya tidak sesuai. Seorang pengusaha itu meskipun katakanlah setiap hari cuman untung 30 sampai 50 ribu, tetapi kita tidak ngapa-ngapain. Jadi kita bisa tidur, bisa bepergian. Jadi setiap hari kita tidak belanja, tidak mengurusi apa-apa, hanya makan, minum, bisa istirahat, santai, kemana saja bisa, dan kita bisa cari inspirasi, cari usaha yang lain yang bisa berkembang. Dan seorang pedagang juga tidak akan bisa berpikir jernih karena dia fokus dengan pekerjaannya setiap hari. Seorang pedagang sulit sekali memikirkan perkembangan usahanya. Tetapi kalau seorang pengusaha, dia tidak merasa capek, dia mencari inspirasi, ingin mengembangkan usahanya. Karena saya sudah buktikan, teman-teman, saya bekerja menjadi pedagang maupun bekerja ikut orang, saya selalu fokus pada pekerjaan. Apa yang saya rasakan waktu itu ketika saya menjadi seorang pedagang, yaitu capek,
dan tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir mengembangkan usaha. Kalau menjadi seorang pengusaha, meskipun gaji saya kecil, tetapi pikiran saya bisa berkembang, bisa mencari inspirasi ke sana kemari, bisa lihat-lihat di internet bagaimana cara mengembangkan bisnis ini, bagaimana cara membangun bisnis ini ataupun mengembangkan. Jadi itu bedanya teman-teman, dan alasan saya tetap memilih menjadi seorang pengusaha. Ada yang bertanya, kalau menjadi seorang pedagang, misalkan gaji setiap bulannya, pemasukan setiap bulannya itu bisa mencapai katakanlah bisa mencapai 5 juta. Kalau setahun bisa beli mobil, atau bisa beli rumah, atau bisa beli tanah. Iya, memang benar. Kalau menjadi seorang pengusaha, katakanlah setiap bulannya pemasukan hanya 500.000, kalau dikalkulasi selama 1 tahun masih sedikit. Dan kalau misalkan ingin membeli rumah atau motor atau mobil, pasti lama. Yaitu pemikiran yang kurang berkembang. Jadi kalau saya bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha yang sukses? Kalau memang 1 bulan, 2 bulan, hingga 1 tahun, kita boleh kalah dengan seorang pedagang, teman-teman. Tetapi seorang pengusaha itu targetnya bukan 1 tahun atau 2 tahun, tetapi 5 tahun, bahkan 10 tahun. Itu targetnya seorang pengusaha. Kita bisa, meskipun kita penghasilan setiap bulan cuma 500.000, kita tetap konsisten dengan usaha kita yang pertama, tetapi kita bisa buka cabang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan puluhan cabang. Dan para pedagang tidak akan bisa mencapai hal seperti itu, teman-teman, karena seorang pedagang itu dia sudah benar-benar fokus dengan satu dagangannya saja, yaitu terbentur karena rasa capek dan rasa puas. Dia jualannya sehari bisa laris, bisa habis. Tapi kalau seorang pengusaha tidak memikirkan laris sehari, 2 hari, tidak memikirkan keuntungan lebih setiap harinya. Seorang pengusaha selalu berpikir ke depan. Dia berpikir selalu mengembangkan usahanya, bagaimana usaha ini bisa lancar, berkembang hingga sampai berpuluhan tahun. Jadi kalian jangan khawatir bila kalian mempunyai usaha yang sudah dikerjakan orang, tetapi penghasilan masih sedikit, pemasukan masih sedikit. Kalian harus cepat berpikir cepat, mencari inspirasi bagaimana cara mengembangkan atau menambah usaha lagi, biar pemasukan kalian terus berlipat-lipat. Jadi hidup kalian terasa nyaman terus, tetapi uang mengalir terus. Beda dengan seorang pedagang. Ya, begitulah teman-teman. Saya menjelaskan sedikit kenapa saya memilih menjadi seorang pengusaha. Kalau memang kalian masih nyaman dengan menjadi seorang pedagang, menjadi jasa seorang pedagang, ya itu terserah Anda. Karena saya di sini cuma mengingatkan dan berbagi pengalaman saya, karena saya juga sudah berpengalaman menjadi seorang pedagang, pengalaman menjadi seorang pekerja. Jadi saya sudah tahu bagaimana rasanya, bagaimana keseharian saya. Baru kali ini saya bisa mencari inspirasi setiap hari, melakukan pengembangan usaha setiap hari. Baru kali ini, karena saya belajar, sekarang masih belajar menjadi seorang pengusaha kecil. Maaf ya, masih belum besar, masih kecil. Tetapi alhamdulillah saya sudah merasa nyaman dengan kehidupan saya, dan saya bisa melakukan aktivitas yang saya senangi. Ya, begitulah teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.